Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 6, Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri, subtema 3, Lingkungan Sekolahku, pembelajaran 3, dengan muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi dan menggambarkan simbol sila ketiga Pancasila. 2. Mengidentifikasi kalimat yang merupakan tanggapan terhadap ungkapan perintah. 3. Menyusun kalimat tanggapan terhadap ungkapan perintah dengan benar. 4. Menentukan berat benda dengan alat ukur tidak baku menggunakan benda-benda konkret dengan benar. 5. Menggunakan hasil pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku untuk membandingkan berat dua benda dengan benar. Selanjutnya, mari kita baca wacana berikut ini bersama-sama. Baca dengan suara nyaring ya. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang dimaksud warga sekolah di sini adalah Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, petugas perpustakaan, penjaga sekolah, tukang kebun, kepala sekolah, bahkan termasuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Semua yang Bu Guru sebutkan tadi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya perhatikan gambar berikut, itu gambar di atasnya ya, di atas wacana. Ada yang sedang menyapu. Mungkin ini penjaga sekolah ya, atau tukang kebun sedang menyapu halaman. Kemudian Dayu sedang menyapu lantai di teras. Ada ibu guru yang sedang menyiram tanaman. Ada juga Udin yang sedang memasukkan sampah ke tempat sampah. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar ini, kita wajib menirunya. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya, apakah kamu masih ingat bunyi sila ketiga? Tulislah di bawah ini. Yo, bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Mudah diingat ya, hanya ada dua kata yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, perhatikan gambar di dalam lingkaran di bawah ini. Beri warna lingkaran yang di dalamnya terdapat lambang sila ketiga. Di halaman 94 bukunya anak-anak, silahkan diperhatikan. Ada gambar lingkaran di situ. Di dalamnya berisi berbagai simbol sila Pancasila. Anak-anak diminta untuk menunjukkan simbol sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak bisa melihat di layar di video sini ada tanda panah yang bergerak-gerak. Ada 4 tanda panah yang bergerak-gerak menunjuk gambar yang berwarna hijau. Gambar yang ditunjuk merupakan simbol sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin.
Sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Sekali lagi Bu Guru ingatkan, ini untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah semua orang wajib ya, tanpa kecuali. Meskipun Pak Guru Bu Guru memberikan perintah kepada anak-anak untuk menjaga kebersihan, Bapak Ibu Guru juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi Pak Guru Bu Guru itu ketika menyuruh, nggak cuma nyuruh ya, orang akon-akon kok. Tapi Pak Guru Bu Guru sendiri juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekolah, terutama kebersihannya. Nah, bagaimana cara menanggapi ketika Pak Guru Bu Guru memberikan perintah menjaga kebersihan? Tanggapi dengan santun, dengan kalimat yang sopan. Perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Dayu, bersihkan papan tulisnya ya, kata ibu guru. Ya Bu, segera saya laksanakan, kata Dayu. Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Siap Bu. Dan kamu, Beni, bersihkan sampai di bawah mejamu, kata Bu Guru ya. Baik Bu Guru, kata Beni. Nah, entah itu Dayu, Edo maupun Beni menanggapi itu menjawab kalimat perintah yang diucapkan oleh Bu Guru dengan sikap yang sopan, dengan bahasa yang santun. Jadi enak, bahasanya santun, tidak menyinggung perasaan. Kenapa kita harus menjawab dengan sikap yang sopan, dengan sikap yang santun? Kan perintahnya itu, meskipun Bu Guru memberi perintah, itu kan untuk kebaikan. Nah, karena itu sesuatu yang baik, maka sebaiknya kita juga menjawabnya dengan santun. Nah, begitulah cara yang baik menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintah orang tua kita. Kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun. Boten sah getak. Kalaupun anak-anak tidak mau, tidak perlu menjawab dengan suara yang kasar. Bicaralah dengan sopan, bicaralah dengan santun, karena dengan berbicara sopan saja kita itu sudah termasuk menghargai orang tua yang sudah berbicara dengan kita. Kamu sudah tahu bagaimana cara menanggapi perintah. Lakukanlah latihan berikut ini. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Setelah tersusun, buatlah kalimat tanggapannya. Nah, ini disuruh nyusun kalimat perintah dulu ya. Kita lihat dari yang nomor 1. Sampah pada buanglah tempatnya Ani. Jika disusun menjadi kalimat yang benar, Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang nomor 2, sapulah bersih sampai sekolah halaman. Susunan kalimat yang benar yaitu sapulah halaman sekolah sampai bersih. Kemudian soal yang ketiga, sepatumu rak letakkan Beni di. Susunan kalimat yang benar, Beni letakkan sepatumu di rak. Kemudian soal yang terakhir yang nomor 4, rapikan selesai mejamu kembali bekerja. Susunan kalimat yang benar, rapikan mejamu kembali selesai bekerja.
Selanjutnya, tulis tanggapannya di bawah ini. Di halaman 97 ya kalimat tanggapannya. Kita coba untuk tanggapan untuk kalimat perintah yang pertama, kita akan memberikan tanggapan, "Baik Bu, akan aku buang sampahnya." Kemudian untuk kalimat perintah yang kedua, kalimat tanggapannya, "Baik, aku akan menyapu sekarang." Untuk kalimat perintah yang ketiga, kalimat tanggapannya, "Iya ayah, aku rapikan sekarang." Untuk kalimat perintah yang keempat, kalimat tanggapannya, "Iya, segera saya rapikan Bu." Nah, anak-anak, selain kalimat tanggapan yang sudah dicontohkan oleh Bu Guru, anak-anak boleh memberikan contoh kalimat tanggapan yang lain, namun usahakan sesuai dengan konteks kalimat perintahnya. Selanjutnya, guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Didaur ulang itu maksudnya bisa dimanfaatkan kembali, bisa diolah kembali. Itu namanya didaur ulang. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah mengukur pakai timbangan sederhana. Yang dibutuhkan adalah sampah plastik, kaleng, kertas, kardus. Alat-alat yang diperlukan yang pertama yaitu gantungan baju. Nah, rata-rata di rumah punya ya gantungan baju. Mungkin dari plastik, mungkin dari kayu, mungkin dari besi, boleh bahannya bebas apapun. Kalau misalnya anak-anak tidak punya gantungan baju, boleh juga kayu yang tengahnya dikasih tali. Kemudian alat yang kedua yaitu kelereng. Anak-anak membutuhkan setidaknya 8-10 kelereng untuk menimbang. Kemudian yang ketiga yaitu koin. Pakai uang logam ya, boleh pakai 500-an, 100-an, 1000-an, terserah anak-anak sepunyanya. Kemudian yang keempat yaitu kantong plastik transparan. Transparan itu maksudnya yang bening, jadi plastik bening pakainya ya. Selanjutnya, catatlah berapa kelereng dan koin yang diperlukan sampai seimbang, lalu timbang juga benda-benda lainnya. Sekarang jawablah soal-soal berikut ini. Oh, sebentar. Ini pakai cara, maaf ya. Ini cara menimbangnya dulu. Yang pertama, siapkan alat penimbang. Alat penimbangnya tadi apa? Gantungan baju ya. Kemudian yang kedua, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Jadi plastiknya dicantolkan di kanan dan kiri. Gambar yang ketiga ini masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Nanti toh kalau sudah digantungkan, kalau plastiknya sudah dicantolkan di gantungan baju kanan dan kiri, yang satu diisi benda, kantong plastik yang satunya diisi kelereng. Nah, usahakan ketika kamu memasukkan kelereng tadi, kamu hitung kira-kira biar seimbang itu benda itu butuh berapa kelereng. Masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Nah, ini dicari seimbangnya. Kalau sudah seimbang, tinggal dihitung butuh berapa kelereng dan butuh berapa koin. Kemudian, catatlah berapa kelereng dan koin diperlukan sampai seimbang. Lalu, timbang juga benda-benda lainnya, catat hasilnya. Tadi yang ditimbang apa anak-anak? Iya, plastik, kaleng, kertas, kardus, itu ya yang ditimbang. Boleh nggak Bu nimbang benda yang lainnya? Boleh. Boleh pakai benda apapun. Mainan juga boleh, pakai buku juga boleh.
Nah, kamu sudah tahu cara mengukur benda dengan timbangan sederhana. Dari hasil pengukuran di atas, apa yang paling berat dan apa yang paling ringan? Selanjutnya, jawablah soal-soal berikut ini. Berilah tanda centang pada benda yang lebih berat. Tadi kalau anak-anak sudah menimbang pasti tahu ya, yang paling berat tentunya yang kelerengnya paling banyak dan koinnya yang paling banyak. Untuk soal yang nomor 1, botol dibandingkan dengan kaleng. Botol itu timbangannya dengan 7 kelereng. Kemudian kaleng itu 5 kelereng. Mana yang lebih berat? Apakah A atau B? Iya, tentu saja yang A, karena membutuhkan 7 kelereng. Jadi botol itu pakai 7 kelereng perbandingannya. Makanya lebih berat. Soal yang kedua, itu ada kertas ya. Kertas dengan kardus. Gambar A adalah kertas, gambar B adalah kardus. Kertas itu ditimbang dengan 3 kelereng. Kemudian kardus ditimbang dengan 5 kelereng. Mana yang lebih berat? Iya, tentu saja yang B karena membutuhkan 5 kelereng. Selanjutnya soal yang ketiga. Ini kertas kardus dengan kaleng. Untuk yang A, kardus itu membutuhkan 5 kelereng. Kemudian kaleng, yang B, kaleng membutuhkan 8 kelereng. Mana yang lebih berat? Iya, tentu saja yang B, karena membutuhkan 8 kelereng. Selanjutnya yang nomor 4. Kotak susu. Kotak susu ini beratnya 5 kelereng. Kemudian ada gelas plastik ya. Gelas plastik ini ditimbang dengan 3 kelereng. Kalau melihat perbandingannya, mana yang lebih berat? Iya, tentu saja yang A, karena membutuhkan 5 kelereng untuk seimbang. Selanjutnya gambar yang kelima, botol ya. Botol, gambar A botol pakai 5 kelereng ditimbang dengan 5 kelereng. Kemudian gambar yang B, kaleng ditimbang dengan 8 kelereng. Mana yang lebih berat kalau dibandingkan? Iya, tentu saja yang B, karena membutuhkan 8 kelereng untuk seimbang. Selanjutnya, kegiatan bersama orang tua di rumah. Bapak Ibu silakan membimbing siswa berlatih mengukur berat benda dengan menggunakan benda-benda yang ada di rumah dengan menggunakan alat ukur yang ada di rumah masing-masing. Nah, kalau alat ukurnya Bu Guru rasa di rumah semua punya. Kalau cuma gantungan baju sama plastik bening ya, plastik transparan. Kalau benda yang ditimbang boleh bebas apapun. Nanti anak-anak bisa praktek di rumah bersama orang tua ya. Untuk penilaian pengetahuan yaitu menyebutkan kalimat ungkapan perintah. Mana menyebutkan kalimat ungkapan perintahnya? Ya, ada di halaman 96 menyebutkan kalimat ungkapan perintah. Untuk penilaian keterampilan, yang pertama menggambar simbol sila ketiga Pancasila. Digambar. Kemudian yang kedua menanggapi ungkapan perintah itu di halaman 97. Bu Guru di mana menemukan gambar simbol sila ketiga Pancasila? Anak-anak bisa melihat di halaman 94 ya. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar, tetap semangat, jangan menyerah meskipun belajarnya daring ya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.